penyelesaian masalah itu ada 3 poin. Tapi dari 3 poin itu, poin pertama, bagaimana kita menetapkan upaya untuk memperkuatkan mekanisme coping. Mekanisme coping itu kesiapan diri kita menghadapkan stres. Jadi stresor baik datang di dalam diri kita karena persepsi kita terganggu maupun datang dari luar, mekanisme coping kita harus kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ayah bunda, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan like, subscribe, dan komen di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang topik 6 langkah bunda lakukan karena stres anaknya stunting. Ayah bunda, stunting itu adalah masalah nasional bahkan masalah dunia. WHO telah menetapkan tahun 2024 ini secara nasional prevalensi kejadian stunting itu harus di bawah 20%. Dan Indonesia, ketika itu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan 14% pada tahun 2023 yang lalu. Bahwa angka stunting di Indonesia memang turun tapi tidak signifikan, ayah bunda. Dari 21,6% menjadi 21,5%. Artinya turunnya hanya 0,1%. Mampukah kita pada akhir tahun 2024 ini yang dipublis hasil surveinya nanti sekitar bulan April atau bulan Juni, kalau target kita bisa menurunkan stunting itu di bawah 20% ini, alhamdulillah. Tapi kalau target kita 14% tercapai, itu luar biasa. Mudah-mudahan ayo udah tercapai dengan semangat. Karena kondisi beberapa provinsi, cakupan stunting pun udah di bawah 20%. Sumatera Selatan 18,6%. Sementara di daerah-daerah kabupaten kota ya masih ada yang di atas 20%. Itu kondisi Indonesia stunting. Ayah bunda, perlu diketahui bahwa stunting itu kejadiannya sudah terdeteksi 20% ketika ibu hamil. Jadi memang bunda harus merasa cemas, harus merasa stres kalau seandainya tidak sungguh-sungguh menghadapi tantangan risiko kejadian stunting ini. Di video saya yang lalu banyak saya sampaikan bahwa bagaimana kita menangani anak sejak hamil supaya tidak stunting. Pola asuh kehamilan, apa yang harus kita lakukan ayah bunda. Oleh karena itu kita harus mencari suatu upaya, langkah-langkah supaya bunda yang mengalami anaknya stunting tidak stres. Dengan demikian stunting bisa teratasi dengan tuntas. Ayah bunda. Dan jangan lupa ya bunda, like, subscribe, dan komen, karena itu hal yang sangat berarti sekali bagi saya dalam rangka mengembangkan channel edukasi kesayangan Anda. Selamat menikmati. Ayah bunda, 6 langkah bunda lakukan karena stres anaknya stunting. Itu kalau kita pendekatan pada sistematika penyelesaian masalah itu ada 3 poin. Tapi dari 3 poin itu, poin pertama, bagaimana kita menetapkan upaya untuk memperkuatkan mekanisme coping. Mekanisme coping itu kesiapan diri kita menghadapkan stres. Jadi stresor baik datang di dalam diri kita karena persepsi kita terganggu maupun datang dari luar, mekanisme coping kita harus kuat. Itu lakukanlah dengan cara terimalah kejadian itu. Karena beberapa daerah, beberapa bunda yang kita kunjungi, dia menolak anaknya divonis sebagai stunting. Kenapa? Karena dia berpenghasilan bagus, dia mempunyai rumah gedung, dia mempunyai tokoh kegiatannya berwarung berdagang di desa itu.
Jadi dia menolak untuk anaknya stunting. Ada juga yang memang penduduk itu terbelakang, terisolir dan aksesnya tidak terjangkau, dia menolak juga stunting karena malu. Nah, itu. Jadi banyak problem hal yang demikian itulah yang sehingga menyebabkan anaknya lama-lama tidak terkendali dengan baik, dan stunting akan membekas, melekat, meninggalkan manifestasi klinik gangguan pada perkembangan otaknya. Oleh karena itu ya Bunda, tidak ada kata lain, yakinkan diri Anda, terimalah kejadian itu dengan lapang dada dan ikhlas. Itu langkah pertama ya Bunda. Yang kedua ya Bunda, tahapan problem solving. Tahapan problem solving ini ada dua ya Bunda. Yang pertama, cari dulu penyebabnya apa. Maka diskusilah dengan bidan, diskusilah dengan petugas di lapangan, dengan dokter puskesmas, bertanya, apa penyebab anaknya stunting? Apakah ini gangguan dari menu makanan sehari-hari sehingga ketersediaan protein yang tidak terakses? Apa pola asuh ayah bunda untuk memberi makanan pada anaknya? Makanan ada tapi anak tidak mau makan, atau makan memang tidak ada? Itu dicari penyebabnya. Atau juga masalah lingkungan, makan sudah bagus, cara makan sudah bagus, tapi anaknya karena pola lingkungan tidak benar, airnya tidak baik, tidak sehat, sudah itu jambannya tidak ada, sehingga menyebabkan anak mencret. Berkali-kali anak tuh mencret tidak sembuh-sembuh. Nah, jadi makanan protein yang ada di dalam usus itu hilang, hanyut dibawa oleh mencret di hari tadi. Nah, ini harus diyakinkan, cari tahu penyebabnya apa. Yang kedua, ya Bunda, lakukan diskusi dengan para dokter, bidan, petugas-petugas kesehatan yang kompeten, yang menangani masalah kesehatan putra-putri ayah bunda yang diidentifikasi sebagai stunting. Cari tahu bagaimana solusi yang harus dilakukan. Nanti solusinya akan didapat, apa yang harus dilakukan oleh tim puskesmas, apa yang harus dilakukan oleh tim PKK, apa yang harus dilakukan oleh tim dari desa, apa yang harus dilakukan tim dari bunda sendiri, dari keluarga, ayah bunda, apa yang dilakukan. Nah, ini harus sama-sama harus melakukan secara sinergis. Komponen 3 adalah komponen aksi. Pelaksanaan aksi ini adalah melaksanakan perencanaan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan yang telah disusun oleh tim. Di desa itu ada namanya tim audit kasus stunting. Atau juga ada tim internal, yaitu tim puskesmas. Apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan puskesmas? Apa yang harus dilakukan oleh tim dari PKK? Apa yang harus dilakukan oleh tim dari perangkat desa atau tim AKS-nya, audit kasus stunting. Nah, kita lakukan bersama. Tapi ingat ayah bunda harus mandiri dan harus jangan berpaku tangan dengan tim-tim. Jika intervensi-intervensi yang direkomendasi itu ayah bunda mampu melakukannya, lakukanlah ayah bunda. Lakukan dengan seksama, lakukan dengan serius, lakukan. Karena stunting itu putra-putri Anda. Jadi kita wajib untuk menyelesaikan program intervensi ini dengan baik. Insya Allah ya bunda, 3 bulan anak ayah bunda selesai dan stunting teratasi dengan baik. Dan yang kedua, dalam pelaksanaan aksi ini ayah bunda harus dipantau. Memantau aksi kegiatan itu tidak hanya ayah bunda. Semua tim yang ada di percepatan penurunan stunting ikut memantau. Setiap bulan anak ayah bunda ditimbang di posyandu. Jika ayah bunda mempunyai kemampuan dan mempunyai sarana dan prasarananya, ayah bunda timbang sendiri. Sebelum bulan itu tiap minggu ayah bunda timbang bila perlu. Tapi itu berlebihan, 1 bulan sekali aja timbang tidak masalah. Tinggi badan diukur ayah bunda, membuat garis di dinding itu diukur dengan tinggi badan yang standar. Pinjam alat antrometrinya puskesmas, nah ditandain di pintu rumah atau di rumah kita dengan tanah yang lantai yang datar. Nah, belajar dengan petugas gizinya bagaimana cara mengukur tinggi badan, dibuat standarnya. Nanti setiap minggu ayah bunda bisa mengukur perkembangan tinggi badan putra putri ayah bunda. Ini bisa kita lakukan, dan itu nanti dipantau oleh tim, dilihat di kartu KMS-nya, dilihat dari buku KIA-nya, dilihat dari kartu kembang anaknya. Nanti dilihat, itu diisi ya bunda.
Dan ini pemantauan ini harus dilakukan secara bersama. Tim PKK melakukan namanya tim TPK, tim pendamping keluarga. Mereka akan melakukan kontrol sesuai dengan jadwal kesepakatan kontrolannya. Tim bidan desa dan puskesmas pun akan mengontrol sesuai dengan kegiatannya. Biasanya dilakukan 1 bulan sekali ketika di posyandu. Tim AKS, audit kasus stunting pun akan memantau kegiatan itu secara aktif maupun pasif. Dia akan turun, akan memantau perkembangan anak kita. Tim dari desa, perangkat desa, dari BPD Pak RT, Pak Kadus, BPD-nya Pak Kades atau Lurah, itu semua memantau perkembangannya. Bagaimana perkembangan dari keluarga stunting, terutama keluarga ayah bunda itu. Nah, tim pemantau ini kita libatkan keluarga kita, keluarga terdekat, tetangga-tetangga kita turun memantau kita. Kita lapang dada dan terima kejadian itu, karena itu adalah konsep pertama kali yang harus dilakukan. Dengan ada konsep itu, semua orang akan rela untuk memantau. Jangan ke tetangga, para ustadz kiai yang ada di desa pun turun memantau perkembangan anak kita. Dan itu akan dibahas di forum-forum masjidnya. Itu ayah bunda. Dan yang ketiga, ayah bunda, di dalam kelompok aksi ini adalah kontrol. Nah, tim kontrol ini kita harus memahami gejala dan tanda-tanda yang harus kita kontrol. Jika ada tanda-tanda yang di luar dari kejadian itu, kita konsultasi. Setidak-tidak kita konsultasi atau rujuk ke bidan. Kita bertanya dengan Bu Bidan, apa yang masalah yang anak kita, misalnya mencret atau demam, itu harus kita segera konsultasi. Kalau kita mempunyai link itu WhatsApp-nya, ya kita kontak aja, chat aja di WhatsApp-nya, baik itu di tim AKS-nya, situ ada dokter spesialis anak-anak, atau dengan dokter umum, dokter puskesmasnya, atau dengan bidan, atau dengan ibu PKK, dengan kader KB, tim TPK, kita lakukan konsultasi, rujukan perkembangan situasi anak kita. Nah, dengan 6 cara ini, ayah bunda sudah mengatasi kungkungan dari stres. Karena stres inilah menyebabkan perkembangan pertumbuhan anak stunting yang lambat progresnya, sehingga stunting akan bertambah terus. Stunting keluar di tahapan masa-masa intervensi 3 bulan ke 6 bulan. Setelah itu anaknya stunting lagi. Itu kejadian beberapa daerah, sudah diatasi, sudah dikasih makan, sudah diopnam di rumah sakit, sudah selesai, sudah sembuh, sudah bagus, perkembangan sudah bagus, kondisinya sudah bagus, pulang ke rumah, karena tidak ada komitmen seriusan dengan keluarganya, ngulang stunting lagi dengan demam, mencret, mulai berkurang makanannya. Ini jadi problem ya bunda. Jadi memang kita harus pantau kegiatan itu hingga anak kita benar-benar sehat, benar-benar cerdas, benar-benar berkualitas. Mudah-mudahan ayah bunda, dengan cara-cara ini kita telah mempersiapkan diri kita dalam rangka melahirkan generasi kita yang berkualitas, dalam rangka wujudkan keluarga yang berkualitas.